dari ketiga jenis bibit ini, menurut saya yang paling ideal ini adalah bibit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini saya sedang berada di tempat biasanya. Ini adalah tempat mengkarantina bibit porang dan juga penyortiran bibit katak porang, yang dimana bibit katak porang ini nantinya akan dikirim, akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya. Ini adalah tips untuk petani porang yang baru akan memulai ya. Baru akan memulai pertama kali untuk membudidayakan porang. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tips di mana biasanya petani porang yang baru akan menanam itu mereka dibuat kebingungan untuk menentukan pilihan bibit yang tepat, yaitu pilihan bibit yang ideal untuk petani porang yang baru akan menanam itu bibit apa. Nah, jadi bibit porang itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bibit kata atau bilbil, yang kedua adalah bibit umbi, kemudian yang ketiga adalah bibit biji bunga. Nah, dari ketiganya ini mana yang menurut saya paling ideal? Nah, dari ketiga jenis bibit ini, menurut saya yang paling ideal ini adalah bibit kata atau bulbil. Kenapa bibit kata atau bulbil? Karena secara segi modal, pertama dari modal yang digunakan untuk menanam, bibit katak ini dia tidak terlalu besar, tetapi dia juga tidak terlalu murah. Nah, jika dibandingkan dengan umbi, tentu modalnya akan lebih besar jika kita menanam umbi yang bisa dipanen satu musim. Tetapi dia lebih murah bibit dari biji bunga. Nah, itu dia berada di tengah, untuk berada yang paling sedang untuk harganya. Kemudian yang kedua, itu adalah dari persentase hidup. Secara persentase hidup bibit katak porang ini dia bisa dikatakan tinggi, bahkan hampir mendekati 100% jika bibit itu sudah betul-betul lepas dari masa karantina. Nah, itu yang kedua, secara persentase hidupnya dia lebih tinggi. Ya, meskipun memang jika bibit umbi pun dia selama dia sudah lepas masa karantina, dia juga persentase hidup juga tinggi. Biji bunga pun juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah dia dari segi perawatan sebelum ditanam. Secara perawatan sebelum ditanam, jadi kita mungkin beli di bulan 4, bulan 5 atau bulan 6. Nah, sampai kita akan menanamnya kita perlu mengkarantina, kita perlu menyimpan sampai dia betul-betul bisa ditanam. Nah, jadi bibit katak ini secara cara merawatnya atau cara menyimpannya ini dia terbilang mudah jika dibandingkan dengan umbi. Ya, karena umbi yang dibongkar di bulan 4 atau 5 ini kita perlu perawatan khusus. Kita harus tahu kelembapan udara di tempat penyimpanan kita seperti apa. Kemudian kita harus tahu kondisi cuaca saat kita menyimpan ini seperti apa. Kemudian ketinggian atau MDPL lokasi tempat kita menyimpan. Nah, misalkan di tempat yang terlalu tinggi, dan mungkin ketika malam hari ini dia berpotensi nanti ada embun yang timbul. Nah, itu dia akan menyebabkan umbi ini dia ada potensi jamur. Nah, itu yang menyebabkan umbi ini dia lebih sulit untuk merawat ketika dalam pengkarantinaan atau dalam penyimpanan. Sehingga katak dia lebih recommended menurut saya. Nah, itu secara penyimpanannya. Kemudian selanjutnya tadi sudah berapa tadi? 3 ya? 3, 4. Ini yang kelima. Nah, yang kelima adalah secara perawatan ketika dia sudah tumbuh. Secara perawatan ketika sudah tumbuh, ini jika dibandingkan dari biji bunga, katak dia lebih mudah. Karena biji bunga ketika baru tumbuh, dia masih kecil. Dan itu kita perlu waktu ekstra untuk mencabut rumput, untuk membersihkan rumput. Nah, sedangkan untuk katak dia cukup besar untuk pertumbuhan sejak awal, kemudian usia remaja, kemudian sampai dia tinggi, besar, sampai usia 4 bulan ke atas. Nah, itu dia cukup mudah secara perawatannya. Nah, itu jadi itu beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan bibit katak atau bulbil
Ya meskipun memang bibit umbi pun bukan artinya bibit umbi dan bibit biji bunga ini tidak bagus, tidak. Semua bibit itu bagus. Tetapi yang paling ideal untuk yang baru akan menanam. Nah, yang baru akan menanam itu yang paling ideal adalah bibit katak atau bulbil porang, seperti itu. Oke, dan ini kita lihat ini adalah cara kita menyortir bibit katak ya. Jadi ini adalah bibit katak. Ini kita lakukan penyortiran seperti ini untuk memastikan kualitas bibit ini seperti apa. Jadi ini adalah baru dari petani, dari lahan. Nah, itu kita lakukan penyortiran, nantinya akan kita lakukan cara mengkarantina, kita lakukan penyimpanan. Nah, kemudian kita lakukan grading juga. Grading itu artinya kita membuatkan grade, jadi ada katak yang ukuran besar, ada yang katak ukuran sedang, ada katak yang ukuran kecil. Ini kita grading seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang sudah di grading seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah bibit katak yang sudah di grade ya. Dia sudah di grading, jadi ini adalah dia grade katak yang ukuran mini. Dia katak yang ukuran mini atau ukuran kecil itu seperti ini. Ini sudah kita grade. Nah, ini kemudian seperti ini. Ini adalah yang ukuran super. Nah, ini katak yang ukuran super. Katak ukuran super ini kita grade seperti ini. Nah, setelah seperti ini nanti kita lakukan penyimpanan di rak-rak seperti itu. Nah, di rak-rak seperti ini kita lakukan penyimpanan. Nah, ini sampai ke sini ya. Nah, umbi pun sama. Umbi juga kita lakukan penyimpanan seperti ini. Nah, sama ya, umbi, katak. Nah, ini ada kita buatkan rak-rak ini adalah untuk tempat untuk menyimpan. Nah, ini sampai ke dalam ini. Oke, sampai ke sini. Ini adalah tempat menyimpan kita ya. Secara tempatnya memang kita sederhana, tetapi ini sudah cukup ideal untuk menyimpan bibit porang. Oke. Kemudian kita tunjukkan untuk bibit yang baru saja diambil. Ini baru dari lahan, kemudian ke petani ya, diambil oleh petani dari lahan, kemudian kita pull di sini. Setelah kita pull di sini, nanti kita lakukan penyortiran seperti itu. Ini yang baru kita pull dari petani yang baru diambil dari lahan seperti itu. Nah, ini untuk bibit kataknya. Ini yang belum digrading, belum disortir. Yang sudah disortir yang digrading tadi. Kemudian ini yang sudah siap untuk didistribusikan. Nah, bibit yang sudah siap didistribusikan seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, ini yang sudah di packing, ini akan di packing, kemudian ini sudah nantinya siap didistribusikan seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu tadi tips untuk petani porang yang baru akan memulai menanam di tahun 2021. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.